Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya. Sekalian komentar dan like-nya. Untuk yang di Spotify follow juga Dongeng Tengah Malam supaya bisa ngikuti cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari sebut saja Mbak N ya. Beliau ini menceritakan tentang kejadian yang dialami di tempat kosan temannya waktu semasa masih kuliah ya di Surabaya. Langsung saja kita ke ceritanya. Di masa-masa sekolah atau kuliah pasti semua teman-teman kan mempunyai seorang teman dekat ya, atau sahabat. Bukan berarti pacar, kalau pacar kan lawan jenis. Ini biasanya sesama jenis ya. Itu biasanya kita punya teman atau sahabat dekat, dimana berjalan pun biasanya berdua karena saking cocoknya. Lah kali ini Mbak N, sebut aja Mbak N, Mbak Eni atau siapa ya, ini menceritakan tentang tempat kos sahabatnya. Sebut saja namanya Mbak L atau Mbak Eli lah. Kita panggil Mbak L. Dimana Mbak N ini, Mbak N ya, itu sering menginap di tempat kosnya Mbak L ini, Mbak L ini. Dimana Mbak L ini memang kan dari luar kota, makanya di situ kan ngekos dia. Dan kebetulan memang tempat kosnya itu jaraknya cukup dekat dengan kampusnya, lebih kurang ya sekitar 200 meter lah. Berarti kan strategi sekali tempat kos-kosan yang ditempati temannya namanya Mbak Eli ini. Mbak N dan Mbak Eli itu memang sering mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus, yang kadang dilakukan sepulang kuliah sampai malam ya kegiatan itu. Nah dari situlah akhirnya Mbak N ini sering ikut bermalam di kos-kosannya Mbak Eli ini. Karena sering ikut menginap, Mbak N pun akhirnya minta izin ke beliaunya atau yang punya kos-kosan ini, yang biasanya anak-anak kos di situ memanggilnya Abah Haji. Dan ternyata alhamdulillah diizinkan. Tempat kos Abah Haji ini memang khusus untuk kos putri. Sedikit gambaran mengenai tempat kosnya ini ya. Jadi tempat kos kamar-kamar itu letaknya di samping kiri rumah induk yang ditempati Abah Haji dan Umi ini. Jadi siapapun yang keluar atau masuk pasti diketahui oleh beliaunya. Jadi bentuk kos-kosannya itu memanjang ke belakang, itu ada 4 kamar. Yang paling depan itu menghadap teras sejajar dengan teras rumah induk ya. Dan 3 kamar lainnya itu menghadap ke lorong tembok rumah induk. Lah sedangkan kamarnya Eli ini, temannya Mbak ini, itu adalah nomor 2 dari depan. Dan tiap kamar ini dihuni oleh 2 orang. Sedangkan di belakang itu ada tempat terbuka yang ada sumurnya dan tempat untuk mencuci. Jadi setelah sumur itu ada 2 kamar mandi dan dapur yang bangunan atasnya itu dipakai untuk jemur pakaian, dimana tangganya itu persis ada di depan dapur. Saat pertama kali Mbak N ini menginap di kos-kosannya si Eli ini, sebenarnya Mbak N mengalami sesuatu kejanggalan. Tapi pada waktu Mbak N nggak merasakan, nggak mengira kalau itu adalah sesuatu yang bukan seharusnya yang dia lihat. Jadi pada saat malam-malam waktu nginep itu ya pertama kali itu, Mbak N ini kan mau ke kamar mandi. Nah pas ke kamar mandi itu Mbak N ini melihat ada laki-laki yang perawakannya besar ya, itu lagi duduk di jemuran dengan kakinya yang menjuntai. Kan di kamar tadi ya jemurannya kan di atas dapurnya ya.
Lah Mbak N mengira oh mungkin saudaranya atau yang menjaga kos-kosannya itu. Ya sudah, Mbak N nggak berpikir apa-apa pada waktu itu. Lah pas balik ke kamar, si L ini tanya, kamu habis dari mana? Ya dijawab aja sama Mbak N, dari kamar mandi. Loh, kamu kok berani? Kita aja kalau ke malam-malam mau ke kamar mandi itu rame-rame, katanya si L ini. Emang kenapa? Ada yang jagain tuh bapak-bapak. Apa itu keluarganya apa ya? Tanyanya Mbak N ini kepada temannya si Eli. Lah pada waktu ada pertanyaan, semua pada diam. Memang kebetulan pada waktu itu kapannya anak-anak kos itu lagi kumpul di satu tempat gitu loh. Makanya begitu Mbak N dari kamar mandi itu kan sudah banyak teman-temannya yang kumpul di situ. Dan itu katanya memang rutinitas. Jadi rutinitas anak kos karena kan nggak banyak kamarnya, cuma 4 ya. Jadi sebelum tidur itu biasanya kumpul-kumpul di salah satu kamar kos di situ. Dari pertanyaan Mbak N tadi, kemudian L itu cuma langsung bilang, udah nggak usah dibahas, ayo pada bubar kembali ke kamar masing-masing. Karena si L ini memotong seperti itu, akhirnya Mbak N pun nggak meneruskan pembicaraan itu dan selesai sampai di situ. Di lain waktu setelah pulang kuliah, si L ini minta Mbak N ini untuk menginap di kos-kosannya karena teman sekamarnya itu lagi pulang. Karena Mbak N memang sudah dekat sama si L dan memang sering main di kos-kosannya si L ini, Mbak N pun mengiyakan untuk menemani si L ini di tempat kosnya. Karena kecapean selesai kuliah sampai sore ya, sampai di kos-kosan pun Mbak N langsung tertidur karena ya tadi kecapean ya. Sekitar pukul 9 malam Mbak N ini terbangun dan Mbak N ini melihat di dalam kamar, di kamar itu ya, itu ada mbak-mbak yang berdiri di depan kaca sedang menyisir rambutnya dengan posisi membelakangi Mbak N ini. Lah Mbak N pun berpikir positif waktu mungkin itu si Eli. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba terdengar pintu kamar dibuka dan si Eli muncul dari balik pintu. Melihat kenyataan ini otomatis Mbak N langsung terbangun dan turun dari tempat tidur susun itu dan langsung menengok ranjang di bawah. Ternyata kosong. Lah, tadi itu siapa? Karena memang tadi posisi kebetulan ranjangnya di kamar itu kan memang tingkat ya. Jadi Mbak N ini tidur di atas, si Eli ini tidur di bawah karena di atas kan temen kos-kosannya si Eli karena lagi nggak ada. Jadi ditempati sama Mbak N ini. Mbak N pun bingung melihat yang tadi dilihat itu dikira si Eli ini. Dan Mbak N pun bertanya sama si Eli, tadi kamu keluar? Iya, habis kamu tidur jadi aku nonton TV di rumah Abah, jawab si Eli ini. Mbak N pun menunjuk ke kaca. Lah, tadi ada yang berdiri di sini sedang menyisir, aku kira kamu El. Mendengar ucapan Mbak N ini, si Eli langsung menjawab, dah jangan aneh-aneh kamu. Tetapi yang bikin takut itu bukan dari pertanyaan Mbak N ini ke si Eli ini. Karena setelah si Eli menjawab dari pembicaraan Mbak N ini, tidak lama dari itu tiba-tiba kaca rias yang tadi dilihat sama Mbak N ada yang berkaca di situ sambil sisiran, tiba-tiba pecah terbelah jadi 2. Dan pecahnya itu bukan pecah ambiar gitu ya. Pecahnya terbelah menjadi 2 dan rapi. Menghadapi kenyataan seperti itu, mereka berdua akhirnya pandang-pandangan, sama-sama tertegun. Dan karena saking takutnya, akhirnya mereka berdua langsung lari keluar. Dan malam itu si Mbak N dan si Eli ini mengungsi tidur di
kamar temennya yang sebelah kosnya, maksudnya kamar sebelah kosnya. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Hari itu Mbak N itu menginap kan harinya itu malam minggu ya, Sabtu malam minggu. Paginya hari Minggu ya sudah, kejadian semalam sudah dilupakan lah, itu kan sudah berlalu. Lah pagi-pagi Minggu pagi ini teman-teman kosnya itu ya, temannya si Eli ini berencana bersama-sama atau rame-rame mau pergi ke pasar, termasuk Mbak N ini mau diajak pergi ke pasar juga. Karena rencananya mereka memang hari Minggu itu mau masak-masakan atau masak bersama di tempat kos itu. Tetapi sebelum berangkat ke pasar, setiap pagi itu kan ada penjual kue ya, keliling. Itu biasanya mampir ke kos-kosan ini. Makanya mereka sebelum berangkat ke pasar itu anak-anak kos ini membeli kue dari langganan yang biasa datang ke tempat kosnya ini. Termasuk si Eli ini. Itu dia membeli kue dadar gulung ya. Jumlahnya 4 dan disimpan di kamar. Karena kan mau ke pasar, rencananya kan nanti aja mau dimakan setelah datang dari pasar. Begitu juga dengan anak-anak kos yang lain. Mereka juga pada beli kue itu dan ditaruh di kamar masing-masing. Rencananya juga sama, nanti habis dari pasar barulah dimakan cemilan itu, mungkin sampai siang hari atau apa. Berangkatlah mereka bersama-sama ke pasar. Setelah berbelanja kebutuhan semua, mereka pun kembali pulang karena belanjaannya kan lumayan cukup banyak ya. Jadi mereka sampai kos-kosan agak siang, ya bukan siang-siang bener, agak siang. Begitu sampai di kos-kosan, mereka kan berharap tadi kan beli kue ya, untuk dijadikan cemilan makanan sebelum makan yang berat-berat. Tetapi begitu membuka pintu kamar dan berencana mengambil kuenya yang dibeli tadi, betapa kagetnya. Bahkan bukan hanya si Eli, semua penghuni kos itu ada 4 kamar, semua merasa kaget dan aneh dengan kejadian yang mereka alami. Karena apa? Contohnya si Eli ini, ternyata kuenya itu tinggal setengah potong saja. Padahal sebelum berangkat itu dia yakin benar bahwa kamarnya itu sudah dikunci. Ada kejanggalan seperti itu, tentu saja kan si Eli langsung mau menceritakan ke teman-teman yang lainnya. Dan ternyata teman-teman yang lainnya, kamar-kamar sebelah ternyata juga mengalami hal yang sama. Ada yang tidak tersisa sama sekali, bahkan ada yang hanya tersisa 1/4 potong saja dari kuenya itu. Dan mereka semua merasa yakin bahwa kamar mereka itu sudah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk kecuali ada kunci cadangan ya. Ya yang tahu kan Abah Haji yang punya tempat kos-kosannya itu. Tetapi mereka masih mendiamkan dulu gitu loh. Sudah jangan panik sekarang dulu untuk menanyakan kunci cadangan itu ada apa enggak. Setelah tenang semua, akhirnya ditanyakanlah ke Abah, apakah ada kunci cadangan di masing-masing kamar kami. Tetapi si Abah ini menjawab bahwa setiap kamar itu hanya ada 2 kunci. Dan semua kunci dua-duanya diberikan kepada masing-masing penghuni kos. Karena satu kamar kan 2 penghuni ya. Jadi semuanya itu sudah diberikan kepada penghuni kos semua. Supaya apa? Karena tiap orang kalau pegang kunci kan tidak saling merepotkan dengan teman yang lainnya. Mendapati jawaban dari Abah Haji seperti itu, berarti siapa yang bisa masuk ke kamar kos-kosan itu, ada 4 kamar itu, dan
memakan kue-kue yang ada di dalamnya. Itu pun nggak tahu siapa dan bagaimana dia bisa masuk. Dan begitu pula si Mbak N ini, pada waktu dia ke kamar mandi malam-malam, dia bilang kan ada seorang laki-laki yang duduk di atas sambil kakinya menggantung. Dan ternyata di situ tidak ada saudara atau kerabatnya Abaji yang ada di situ, nggak ada sama sekali. Dan itu masih pertanyaan misteri yang belum terjawab di tempat kos-kosan temannya ini, si Eli ini. Dan dari kejadian-kejadian terakhir inilah akhirnya temannya Mbak N, si Eli ini memutuskan untuk mencari tempat kos lain atau pindah dari tempat kos itu. Karena apa? Semakin ke depannya, semakin hari semakin kok merasakan ketidaknyamanan, merasakan ada ketakutan. Walaupun sebenarnya tempat itu sangat enak, sangat cocok, strategis lah tempatnya. Karena kalau mau ke kampus dekat, cukup jalan kaki aja, nggak sampai naik kendaraan atau apa. Tetapi karena keadaan ya, kondisi, akhirnya ya mau nggak mau si El ini memutuskan untuk pindah kos dari kosnya Abaji tersebut. Itu tadi kiriman cerita dari sebut saja Mbak N ya, yang masih tetap menjadi misteri ada apa sebenarnya di tempat kos itu. Terima kasih kirimannya. Untuk kiriman Mbak N ini inisial, saya sebut inisial Mbak N ini, banyak pengalaman pribadinya. Mungkin dari temannya, mungkin Mbak N ini bisa merasakan ya, punya aura yang bisa melihat atau merasakan. Makanya selalu ada Mbak N ini, inisial Mbak N ini selalu ada sesuatu yang janggal di mata biasa ya, orang yang nggak tahu apa-apa. Untuk cerita-cerita selanjutnya mohon ditunggu, bersabar ya. Kiriman-kiriman cerita dari yang lain juga, karena ini kan banyak yang masuk. Jadi kita nanti akan ceritakan satu persatu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam menyampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.